warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar membahas tentang limit. Nah, materi apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi materi yang akan kita bahas itu terdapat pengertian limit fungsi aljabar, yang kedua sifat-sifat limit fungsi, dan yang ketiga yaitu mencari nilai limit fungsi. Nah, apa sih itu limit? Jadi, limit itu adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai-nilai tertentu. Nah, kalau bahasa sederhananya, limit itu dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas. Batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Jadi, limit itu tuh nilai yang mendekati, tetapi nilai itu tidak bisa dicapai. Jadi hanya nilai yang mendekati dan belum tentu nilai itu. Di sini juga terdapat sifat-sifat limit fungsi. Di sini ada 9 ya teman-teman sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu ada limit X menuju C, K sama dengan K. Yang kedua, limit X menuju C sama dengan C. Yang ketiga, limit X menuju C, X pangkat N sama dengan C pangkat N. N-nya itu bilangan asli. Yang keempat, limit X menuju C, KF dikali dengan X sama dengan K limit X menuju C, Fx. Sifat yang kelima yaitu limit X menuju C, F ditambah G dikali dengan X sama dengan limit X menuju C, Fx ditambah limit X menuju C, Gx. Sifat yang keenam yaitu limit X menuju C, F dikurang G dikali dengan F sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang dengan limit X menuju C, Gx. Ketujuh, limit X menuju C, Fg dikali dengan X sama dengan limit X menuju C, Fx, X limit X menuju C, Gx. Yang ke-9, yang ke-8, limit X menuju C, F per G dikali dengan X sama dengan limit X menuju C, Fx per limit X menuju C, Gx. Asalkan limit X menuju C, Gx itu tidak sama dengan 0. Sifat limit yang ke-9 yang terakhir yaitu limit X menuju C, F pangkat N, X sama dengan limit X menuju C, F X pangkat dengan N. Untuk N itu bilangan asli. Nah, bagaimana kita mencari limit nilai fungsi? Kita memiliki 3 metode untuk mencari nilai limit fungsi. Yang pertama yaitu terdapat metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, dan yang ketiga metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Oke, metode substitusi itu yaitu merupakan cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit. Metode ini digunakan dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi fx. Biasanya metode substitusi ini paling sering kita gunakan ya teman-teman. Kita langsung mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi x-nya. Seperti contoh, limit x menuju 2, 1/2x ditambah dengan 4. Kita langsung mensubstitusikannya, yaitu dengan cara sama dengan 1/2 dikali x-nya tadi mendekati dengan 2. Jadi kita kali dengan 2 ditambah dengan 4. Sama dengan 1/2 dikali 2 itu hasilnya 1 ditambah dengan 4. Kita turunkan di sini ya teman-teman. Jadi 1 ditambah 4 kita mendapatkan hasil 5. Seperti itu kalau kita mencari dengan metode substitusi. Itu masih awal ya teman-teman metode substitusi ini. Kita bahas metode selanjutnya yaitu terdapat metode pemfaktoran. Nah, jika pada metode pemfaktoran ini
Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu, nah jika pada kita mencari nilai pada metode substitusi, jika hasilnya itu tak tentu, seperti ini ya teman-teman, nilai bentuk tak tentunya, itu bisa kita faktorkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa disubstitusikan. Metode pemfaktoran ini berlaku jika nilai pada metode substitusi itu tak tentu, baru kita bisa memfaktorkannya. Seperti contoh ini ya teman-teman, limit x menuju 2, x kuadrat dikurang dengan 9 per x dikurang 3. Jika limit ini kita cari nilainya dengan metode substitusi, maka nilainya itu akan bentuk tak tentu. Jadi jika nilainya bentuk tak tentu, kita selesaikan dengan metode pemfaktoran. Jadi limit x menuju 2, x kuadrat min 9 per x min 3. Itu sama dengan kita faktorkan terlebih dahulu. Limit x menuju 2 dalam kurung x min 3 dikali dalam kurung x plus 3 per x min 3. Sama dengan, nah ini kan ada yang sama ya teman-teman, x min 3. Ini bisa kita coret. Jadi di sini kita hanya mempunyai nilai x plus 3. Jadi nilai x plus 3 ini kita turunkan, jadi sama dengan limit x menuju 2, x dalam kurung x plus 3. Nah, kita langsung substitusikan saja teman-teman. Sama dengan x-nya tadi mendekati berapa? X-nya itu mendekati dengan 2. Jadi x-nya kita ganti dengan 2. Jadi sama dengan 2 ditambah dengan 3. Berapa? 2 ditambah dengan 3, yaitu kita dapat 5. Jadi nilai limit ini jika kita menggunakan metode pemfaktoran itu sama dengan 5. Jika limit ini kita cari dengan metode substitusi, maka nilainya itu bentuk tak tentu. Nah ini perlu diingat ya teman-teman, jika pada metode substitusi ini kita sudah mendapatkan nilai bentuknya itu tentu, maka kita tidak usah mencari dengan metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini hanya berlaku jika nilai pada metode substitusinya itu bernilai tak tentu. Ya, jadi metode yang selanjutnya yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Ini lebih rumit lagi ya teman-teman. Jadi kita harus mengalihkan dengan faktor sekawan. Di sini terdapat jika pada metode substitusi itu menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu. Mana sih tadi? Nah, ini ya. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, maka bisa disubstitusikan. Jika metode ini kita harus mengalihkan dengan faktor sekawan, baru bisa kita substitusikan. Oke, kita lihat contoh ini ya teman-teman. Di sini terdapat limit x menuju 2, x min 7 per akar x min akar 7. Sama dengan ini kita kalikan dengan faktor sekawannya. Faktor sekawannya mana? Ya, faktor sekawannya yaitu akar x min akar 7. Jadi sama dengan limit x menuju 2, x min 7 per akar x min akar 7 dikali dengan nilai sekawannya tadi, akar x plus akar min 7 per akar x plus akar 7. Kita ganti ya teman-teman. Di sini kan tadi min, kita ganti dengan positif yaitu plus. Bisa kita dapat yaitu sama dengan limit x menuju 2 setelah kita sekawankan yaitu menjadi dalam kurung x min 7 dikali dengan akar x ditambah akar 7 per x min 7. Nah, di sini nilainya sama nih teman-teman. Ada x min 7 di atas sama di bawahnya. Kita silang ya teman-teman. Jadi kita di sini hanya ada nilai akar x plus akar 7. Kita turunkan ya. Jadi
limit X menuju 2 dalam kurung akar X plus akar 7 sama dengan akar X-nya ini kita ganti dengan 7 ya teman-teman, sama dengan akar 7 ditambah dengan akar 7. Berapa teman-teman hasilnya? Ya hasilnya yaitu 2 akar 7. Jadi bisa diingat-ingat lagi, jika kita mengalihkan dengan faktor sekawan, kita cari nilai sekawannya dulu, baru kita kalikan dengan nilai sekawannya tersebut, baru bisa kita substitusikan. Oke, terima kasih pada pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.